saya melihat bahwa aksi intoleransi tampaknya ya semakin meningkat di era pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya, paling tidak ya itu yang tampak di media media massa, media sosial. Pendapat Pak Pendeta gimana? Ya, jadi saya kira kita harus memberikan catatan ini kepada pemerintah ya, Pak Prabowo dan Gibran. Pelarangan dan pengerusakan tempat retreat atau rumah villa di Cidawa adalah sebenarnya itu tindakan pidana. Ya, itu jelas kan. Nah, berarti kan mestinya mereka polisi, apakah itu harus ada pengaduan dari masyarakat? Ditangkap langsung dong mestinya, di depan mata mereka terjadi. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Saya senang misalnya dengan Bapak Aing itu ya, Gubernur Jawa Barat ketika si Pak Lianus, para elit dan politisi kita ini bertobatlah. Bertobat dalam arti jangan lagi memakai simbol-simbol keagamaan itu untuk mendapatkan pengaruh politik atau mendapatkan kursi kekuasaan ya, karena kalau itu terus-menerus dilakukan ya kita memelihara bara api fanatisme itu yang Sahabat DKBI, kita kembali jumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Arlian Sudarosa sebagai pelayan warung. Ini adalah sebuah forum di mana kita membicarakan isu-isu hangat di tengah-tengah masyarakat, ya, atau perkembangan pemikiran teologi atau ajaran gereja, untuk menolong kita dapat menganalisis situasi dengan baik dan menempatkan iman Kristiani dengan tepat di tengah-tengah perkembangan bangsa, perkembangan masyarakat, dan supaya gereja jangan ketinggalan kereta. Supaya gereja jangan ketinggalan dalam memberi pendapatnya, opininya, pendiriannya tentang berbagai isu yang berlangsung di tengah-tengah bangsa kita. Dan kali ini kita bicara mengenai sesuatu yang sangat hangat belakangan ini, semakin menghangat bahkan memanas sebenarnya. Kita beri judul lagi-lagi pelarangan ibadah dan penolakan gereja. Dan untuk membahas ini telah datang di narasumber kita. Udah lama beliau tidak muncul, ini narasumber yang tetap sebentar, tapi udah lama nggak muncul. Bapak Pendeta Hariman Patianakota. Selamat datang kembali Pak Hariman. Halo Pak Larosa, hatur nuhun. Senang bisa ketemu lagi. Iya. Kesibukannya apa nih sekarang ini? Sekarang saya setelah dari Maranatha lebih banyak menghabiskan kegiatan di Sinode Gereja Kristen Pasundan ya. Kebetulan saya masih mendapatkan kepercayaan sebagai ketua bidang 1 di Majelis Sinode GKP. Nah, itulah yang saya coba kerjakan di masa ini. Sekaligus juga memikirkan tentang bagaimana bisa menolong saudara-saudara kita yang terbatas secara ekonomi, yang tidak punya akses untuk pendidikan tinggi. Nah, itulah yang hari ini saya sedang digarap. Menggarap itu. Iya. Nah, GKP adalah Gereja Kristen Pasundan, ya, yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Oke, Pak Hariman, kita bicara tentang aksi intoleransi. Ya, saya kira atau paling nggak dalam pandangan kasat mata saya ini belum tentu benar. Ya, saya melihat bahwa aksi intoleransi tampaknya ya semakin meningkat di era pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya, paling tidak ya itu yang tampak di media media massa, media sosial. Pendapat Pak Pendeta gimana? Ya, jadi saya kira kita harus memberikan catatan ini kepada pemerintah ya, Pak Prabowo dan Gibran ya. Belakangan ini selain isu premanisme yang menguat di masyarakat, kita mendapati tindakan-tindakan intoleransi yang kembali mencuat. Ya. Salah satu
yang terjadi yang kemudian viral adalah kasus Cidahu ya di Sukabumi, lalu kemudian ada pelarangan pendirian rumah ibadat di GBKP. Depok ya, dialami oleh saudara-saudara kita di GBKP ya, Di Batak Karo. ya. Nah ini saya kira tren yang buruk ya, tren yang buruk, dan kita harus memberikan catatan ini kepada pemerintah supaya pemerintah memang bisa serius ya memberikan rasa aman kepada semua kelompok ya. Masyarakat apapun sukunya, apapun agamanya, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara ini ya. Berhak untuk mendapatkan rasa aman, berhak untuk mendapatkan rasa keadilan, berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dan negara seharusnya hadir untuk memberikan itu. Kalau saya personal, Pak Pendeta, sebenarnya kan kalau kita melihat sosok presiden kita ini kan, dan latar belakang seorang TNI yang kalau orang mengatakan nasionalismenya mestinya tak diragukan ya, karena dia seorang prajurit TNI dan dikenal sebagai orang yang sangat tegas, bahkan kadang keras. Nah, berharap saudara dengan ketegasan itu di era Pak Prabowo ini mestinya pelarangan terhadap ibadah entah agama apapun itu mestinya tidak terjadi, karena kita berharap beliau akan sangat tegas bertindak sebagai seorang militer yang berpengalaman militer dan sebagai seorang yang nasionalis, apalagi kalau misalnya keluarganya sudah majemuk ya, sudah majemuk. Jadi ia bisa menghayati sebenarnya betapa pentingnya menjaga keragaman dan menjamin kemerdekaan siapapun untuk beribadah. Tapi kok yang terjadi malah saya nggak tahu, kalau dibandingkan dengan era sebelumnya kelihatannya ini lebih banyak muncul lagi tadi Pak premanisme. Di era sebelumnya udah misalnya ada organisasi preman yang berkedok agama udah dibubarkan. Sekarang walaupun nggak ada namanya tapi kembali muncul. Menurut apa yang sedang terjadi? Jadi kalau kita melihat paling tidak catatan perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, latar belakang militer itu tidak cukup untuk membuat negara kita ini menjadi negara yang aman untuk semua. Ya. Kalau hanya mengandalkan latar belakang militer saja tidak cukup, gitu ya. Kita punya catatan sebelumnya misalnya dengan Pak SBY. Ya. Dia seorang jenderal, tapi justru kasus-kasus pelanggaran hak asasi ya untuk beribadah ya, tindakan-tindakan penutupan gereja, juga masjid dari aliran yang berbeda dari mayoritas ya, penyerangan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu itu justru marak terjadi. Bahkan ada tokoh yang kita tahu sangat fundamentalis ya, tapi terkesan mendapatkan karpet merah ya di masa beliau. Nah, karena itu menurut hemat saya latar belakang militer saja tidak cukup ya. Bahkan kalau kita melihat pada perjalanan bangsa kita, saya justru menangkap ada semacam politisasi ya. Kalau ketidakamanan itu terjadi, maka di situ orang membutuhkan sosok yang tegas, dan sosok tegas itu adalah seorang militer gitu ya. Padahal ya ini menurut saya ya salah satu trik politik juga. Apa ini memang sengaja dibiarkan supaya akan muncul ini loh ketegasannya begini? Nah, pemerintah kita seharusnya membuktikan diri ya bahwa mereka tidak memakai organisasi-organisasi tertentu ya, baik premanisme yang
tanpa membawa simbol-simbol agama maupun premanisme yang membawa memakai simbol agama. simbol-simbol agama sebagai alat ya kekuasaan ya. Kita berharap bahwa pemerintah kita nggak seperti itu ya. Apalagi tadi yang Pak Larosa sampaikan bahwa Prabowo ini ketika terpilih masyarakat berharap supaya sebagai presiden dengan latar belakang keluarga yang majemuk ya, beliau bisa kemudian memberikan rasa aman untuk semua ya. Beliau bisa menjamin supaya kelompok-kelompok agama itu bisa beribadah dengan aman dan damai. Tetapi ya belakangan ini yang terjadi sebaliknya ya. Mumpung beliau belum terlalu lama ya kan menjabat ini, baru 1 tahun ya, baru 1 tahun menjabat, masih ada tahun-tahun ke depan, dan sekarang kita perlu ya mengingatkan ke beliau ya supaya beliau juga menaruh concern dengan ini, apalagi misalnya ya dalam kasus Cidahu ya ada staf khusus Kementerian HAM itu ya yang kemudian meniatkan untuk menjamin para pelaku kekerasan di Cidahu. Ini kan sesuatu yang yang sangat tidak logis, yang melukai nurani kita sebagai bangsa. Pelaku kok dijamin? Yang harusnya dijamin itu korban. Nah ini saya kira alarm untuk Pak Prabowo ya, melihat ulang ya orang-orang yang ada di kabinetnya, kalau betul-betul beliau komit ya untuk menghadirkan keamanan, kemajuan ya, wujudkan Indonesia emas ya. Dulu beliau suka bicara tentang macan Asia dan seterusnya ya. Hal-hal yang seperti ini harus dibereskan. Pak Pendeta, saya ingin kita ini kan situasi umumnya ya. Saya ingin kita melihat, coba sedikit membahas dua case yang belakang ini, soal Sukabumi di Cidahu dan soal GBKP Cilodong. Kalau di Cidahu ini kan bukan gereja, itu kan villa atau rumah retreat lah biasa kita katakan. Orang datang, kalau itu rumah retreat berarti manusia kan lingkungan udah mengenal itu sebagai tempat di mana orang memang di akhir pekan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bukan kebaktian minggu rutin. Oke. Nah, lalu ketika mereka datang, mungkin selama ini juga udah pernah terjadi hal yang sama, tapi tidak ada pelarangan. Nah, tiba-tiba ini muncul ketika anak-anak SMP melakukan retreat itu, tiba-tiba datang orang dan melakukan penghentian, pelarangan, pengerusakan. Ini sebenarnya apakah memang kalau seseorang beribadah bukan ibadah rutin itu memang harus meminta izin? Nah ini agak lucu di Indonesia kita ini yang katanya negara majemuk, yang Pancasilais gitu ya. Orang beribadah kok harus izin gitu ya. Ibadah itu hak dasar ya. Karena itu dalam Piagam Hak Asasi Manusia ya, yang diakui secara internasional dan Indonesia juga sudah meratifikasi itu ya, itu hak. Nah kalau hak ya nggak perlu izin. Justru negara dalam hal ini harus menjamin supaya hak-hak warga itu bisa terpenuhi ya. Nah ini saya kira yang harusnya dilihat oleh pemerintah. Kan ironis, orang mau beribadat kok harus urus izinnya ya. Bahkan mungkin lebih susah urus izin untuk membangun rumah ya, untuk ibadah, keperluan ibadah, daripada urus izin misalnya untuk bangun klub malam ya, untuk bikin warung remang-remang ya. Harusnya untuk beribadah itu tidak ada yang dilakukan itu nggak boleh pelarangan-pelarangan seperti ini. Dan kita
di Indonesia, ya khususnya ini catatan untuk pemerintah, tapi juga catatan untuk masyarakat. Saya ngelihat ini buah dari satu, ada fanatisme di masyarakat. Ya, fanatisme ini kan membuat orang jadi berpikir saya yang paling benar, yang lain tidak. Suka tidak suka, fanatisme itu memang masih kuat di masyarakat. Tetapi kemudian fanatisme ini yang kerap kali dipakai oleh elit tertentu, ya, oleh politisi tertentu. Di Indonesia misalnya dalam momen-momen pemilu ini suka dipakai kan, untuk orang mendulang suara. Akibatnya apa? Akibatnya sentimen keagamaan di masyarakat itu makin mengeras. Jadi hanya tinggal dipicu sedikit saja gitu ya. Oh, ini orang yang datang retreat nih pakai mobil mewah misalnya ya. Orang yang datang ke rumah ibadat ini kelihatan kaya, sementara lingkungannya mungkin terlihat biasa-biasa saja ya. Lalu dikesankan, oh ini ada ada kesenjangan ya. Kita tidak bisa membenarkan perilaku pengerusakan, apalagi pengerusakan rumah ibadat, pelarangan rumah ibadat untuk alasan apapun. Jadi dalam hal ini menurut saya ya harusnya negara itu hadir memberikan rasa aman untuk semua, dan apa yang menjadi hak-hak dasar masyarakat itu negara harus jamin supaya itu bisa terpenuhi. Oke Pak Pendeta, saya ini saya ingin kita lanjutkan nanti setelah beberapa informasi berikut ini, karena saya barusan tadi mengecek misalnya ada kebetulan lewat di wall saya itu channelnya Faisal Akbar yang mempertemukan Kiai Kribo dengan salah seorang pimpinan Muhammadiyah tentang isu Cidahu ini. Menarik bahwa ini orang pembedaan antara larangan beribadah dengan larangan membangun tempat ibadah. Tapi kita akan bahas setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama-sama Arlianus sebagai pelayan warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota. Kita bicara tentang lagi-lagi ya, pelarangan ibadah dan pelarangan pembangunan gedung gereja. Pak Pendeta, tadi di ujung segmen pertama kan saya menyatakan begini. Saya barusan mengintip nih channelnya Faisal Akbar membahas isu ini. Lalu orang mengatakan tidak ada pelarangan beribadah, tapi ini pelarangan gedung ibadah. Lalu mestinya kalau orang masuk ke sebuah tempat itu harus izin RT lapor 1 kali 24 jam. Lah dia kan tidak, itu kan sebuah tempat di mana orang udah kalau villa artinya tempat orang menginap. Siapapun bisa datang menginap dan menyewa, apalagi kalau rumah retreat. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ada pembedaan antara ibadah yang bukan rutin seperti kebaktian minggu dengan ibadah ya retreat, atau kayak di rumah saya kadang-kadang kami keluarga besar itu sekitar 30 orang datang, ya kami bertemu kayak orang bilang arisan, tapi arisan dimulai dengan doa, nyanyi, ibadah. Kebetulan saya pendeta, ya kadang-kadang saya berkhotbah, tapi untuk keluarga besar. Nah, apakah hal seperti ini memang untuk beribadah perlu izin? Jadi ibadah itu hemat saya nggak perlu izin, ya. Yang penting dalam beribadah kita tidak mengganggu orang lain, itu kan ya. Yang perlu izin itu kalau di Indonesia, walaupun kita semua harus kritis dengan itu, izin mendirikan rumah ibadah. Ya, itu kan ada prosedur yang harus ditempuh, ya, persyaratan yang harus dipenuhi dan seterusnya. Tapi kalau ibadah, ya ini kan nggak perlu izin. Di sebuah RW atau RT orang mau bikin pengajian misalnya, ya, ada yang meninggal lalu kemudian mau didoakan dan seterusnya, atau ada syukuran, ya, lalu orang bikin pengajian untuk mensyukuri, itu kan nggak perlu izin. Sama seperti misalnya tadi ya, Pala Rosa kumpul dengan keluarga, lalu karena kebetulan sama-sama Kristen, mengungkapkan rasa syukur itu, ya kita nyanyi, kita doa, ya itu kan juga ibadah. Dan itu kan kita nggak perlu minta izin ya kemana-mana gitu ya. Lalu kalau dalam konteks Cidahu, ya ini ada anak-anak yang liburan sekolah, mereka datang bareng, membangun satu kebersamaan, ya. Lalu kemudian juga mereka mengisi itu dengan kegiatan yang positif. Spiritualitas mereka diisi ya dengan pengajaran, dengan ibadah. Nah, itu kan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Nah, untuk hal yang seperti itu, apakah memang harus izin RT RW dan seterusnya? Kan nggak perlu, dan itu hak. Ya. Sekali lagi yang saya katakan di awal bahwa ini adalah hak, ya. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, dan kita nggak bisa larang itu. Mau dia Islam, mau dia Kristen, Hindu, Buddha, apapun, ya tidak bisa larang. Nah, ini yang harusnya
harusnya dipahami ya. Orang-orang yang berlaku fanatik harus ingat bahwa dia sama sekali tidak bisa mematikan iman orang lain. Dia sama sekali dengan dengan membubarkan orang beribadah, dia tidak akan pernah bisa menghentikan iman dari orang itu. Sebaliknya justru akan semakin memperkuat iman dari orang itu. Dan orang akan menilai, loh ini kok kelompok agama yang seperti ini kok bisa berlaku seperti ini, kan memalukan. Mencoreng kelompok besar yang sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya ngelihat kalau orang tidak suka, alasan itu bisa dibuat-buat apa saja. Nah, berbeda kan dengan di Cidahu, walaupun masih sejenis lah ya, serupa. Ada orang di Depok yang sudah mengantongi izin, sudah mendapatkan izin. Berarti sudah ada persetujuan wilayah sebenarnya. Sudah 90-60 terpenuhi. Iya, sesuai dengan SKB ya, dua menteri itu kan. Tanda tangan warga pasti sudah diminta, sudah diajukan sampai ke Pemda, lalu Pemda kemudian sudah memberikan izin. FKUB semua sudah lakukan verifikasi. Semua persyaratan itu sudah terpenuhi. Izin sudah ada, orang mau membangun. Tiba-tiba datang sekelompok orang mengatasnamakan agama untuk bilang stop. Dan itu difasilitasi juga, dibela quote and quote ya oleh pemerintah dengan meminta untuk menghentikan sementara. Itu yang saya lihat ironi di negara ini. Yang korban itu bukannya yang dibela, tapi justru pelaku. Nanti ujung-ujung alasan kami mengamankan supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Loh, kok negara kalah ya dengan pelaku-pelaku kekerasan? Kok negara kalah dengan pelaku-pelaku intoleransi? Ini ada apa? Ya. Nah, karena itu ya kita harus memberikan catatan kritis untuk itu. Karena para polisi suka mengatakan ini demi keamanan. Ya, kalau demi keamanan, kenapa yang dilindungi yang perusuhnya? Maksudnya kan yang dilindungi adalah korban. Apakah saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya para pelaku pelarangan dan pengerusakan tempat retreat atau rumah villa di Cidahu adalah sebenarnya itu tindakan pidana? Ya, itu jelas kan. Nah, berarti kan mestinya mereka polisi, apakah itu harus ada pengaduan dari masyarakat? Ditangkap langsung dong mestinya, di depan mata mereka terjadi. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Saya senang misalnya dengan Bapak Aing itu ya, Gubernur Jawa Barat, ketika itu luar biasa terjadi masalah Cidahu, ia kemudian datang ya ke tempat rumah retreat itu, bertemu dengan pemiliknya, bertemu dengan para korban itu, dan selain dia memberikan bantuan, dia memberikan pesan harus ditindak sesuai dengan hukum. Kita serahkan ke pihak yang akan menangani ya, dalam hal ini kepolisian. Nah, itu tindakan yang tepat. Pemimpin harusnya seperti itu ya, harus seperti itu. Nah, kita berharap polisi ya, aparat keamanan negara harusnya bertindak seperti itu. Yang pelaku kekerasan ini ditangkap, diproses secara hukum, korban itu yang dilindungi. Nah, ditambah lagi yang tadi Pak Pendeta bilang kan, staf dari Menteri Kementerian HAM yang mengajukan diri untuk memberikan penjaminan gitu. Apakah memang itu tendensi pemerintah sekarang atau Kementerian HAM itu membela para perusuh itu? Dan sebenarnya kemarin itu semacam test the water gitu loh. Kalau tidak ada reaksi dari khalayak, itu yang terjadi. Apakah itu tendensinya sekarang membela yang merusak gereja gitu? Nah, ini yang saya kira pembuktiannya itu pemerintah harus lakukan, bahwa bukan seperti itu gitu ya. Kan sekarang memang udah katakan itu tidak, itu hanya usul. Menterinya itu kemudian mengatakan bahwa itu usulan pribadi, bukan atas nama kementerian. Tapi ini staf ya. Nah, ini kalau yang ngomong si Badu di pinggir jalan itu nggak masalah gitu. Nah, ini staf di Kementerian HAM yang harusnya perspektifnya itu perspektif HAM yang dia pakai. Bagaimana menegakkan HAM, bagaimana melindungi korban gitu ya. Tapi kok yang dipakai justru logika yang
kalau diikuti itu melanggengkan. Jadi jangankan dilakukan, meniatkan hal yang seperti itu saja, menurut saya itu sudah salah, ya. Itu sudah menyimpang dari semangat penegakan hukum. Atau memang itu tendensi kementerian itu? Nah, itu yang yang saya kira mereka harus berani membuktikan bahwa ya kehadiran mereka untuk menegakkan HAM. Orang ini mesti dicopot mestinya. Ya, harusnya ya. Kalau menterinya juga, kalau tidak dicopot berarti memang menterinya membenarkan itu. Ya. Cuman karena udah terlanjur masyarakat bereaksi lalu menarik kembali, begitu. Harusnya sebagai pejabat publik ya tidak boleh main-main dengan perkataan, nggak boleh sembarangan omong gitu kan. Karena itu punya konsekuensi yang sangat panjang. Oke, Pendeta, saya ingin sekarang kita melihat peran majelis agama. Ya. Kan setiap agama di Indonesia kan ada majelis agama di tingkat nasional. Kita punya PGI, ya. Apakah respons atau yang dilakukan oleh PGI dan juga majelis agama berkaitan dengan Cidahu misalnya dan apa namanya GBKP di Cilodong itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini salah dan ini sudah membicarakan akar masalahnya gitu loh? Nah, lembaga-lembaga keagamaan saya lihat mereka memang ya seperti lembaga kita PGI ya, secara normatif mengajukan sikap mereka ya, bahwa ini hal yang bertentangan dengan spirit hukum kita. Dan lembaga-lembaga keagamaan umumnya kan mereka hanya akan memberikan siraman-siraman rohani yang menyejukkan dan seterusnya ya. Mereka juga bisa bersuara keras ya untuk mengatakan stop ya. Tapi kan yang punya power, yang punya kekuatan itu negara. Ya. Jadi saya kira yang dilakukan oleh PGI misalnya ya, dia paling banter dia melakukan apa? Paling banter kan dia mengeluarkan press release ya. Dan itu pernyataan sudah sikap. Pak Sekum sudah memberi pernyataan yang cukup tegas lah. Itu sudah dilakukan. Tapi kan negaranya yang harus kemudian bertindak ya, melakukan action, penegakan hukum. Selama hukum tidak ditegakkan ya, maka ini akan jadi presiden. Kisah-kisah ini akan terus berulang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga-lembaga agama seperti PGI dan seterusnya memang selain seruan-seruan yang dilakukan Muhammadiyah dan seterusnya, ini memang punya tanggung jawab untuk terus melakukan literasi ya, tentang apa? Tentang multikulturalisme, tentang pluralisme. Indonesia ini negara besar, Indonesia ini negara yang beragam. Tuhan menciptakan Indonesia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan masing-masing suku dan bangsa itu sebenarnya kan punya keunikan. Nah, ini yang harus dihargai. Pendidikan multikulturalisme dan pluralisme itu harus dikerjakan. Nah, kementerian kita di Indonesia, Kementerian Agama selama ini kan melakukan moderasi ya. Tapi mendatangkan Zakir Naik. Nah, itu dia. Itu apakah sekali lagi mungkin ini hermetis kecurigaan ya. Kalau lihat stafnya Kementerian HAM mau menjamin, lalu Kementerian Agama memberi karpet merah kepada Zakir ya. Yang Menteri Agamanya sangat kita hormati nih, yang ketika Sri Pos datang sangat wah gimana, lalu kepada Zakir Naik yang dikenal di dunia sebagai orang yang membakar semangat fanatisme keagamaan. Kenapa diberi memang tendensinya ke sana saja, di tempat curiga Pak Pendeta. Ini dosa ini. Nah ini kan hal-hal yang saya kira kontraproduktif ya. Mestinya latar belakang rekam jejak itu kan dilihat. Nah, saya melihat moderasi beragama yang dilakukan ini kadang-kadang dia menjadi hal yang elitis ya, dan mewah ya, dilakukan di hotel-hotel dan seterusnya, tidak menyentuh ke grassroots. Dan seharusnya
moderasi beragama itu ya dilakukan di kantong-kantong yang selama ini raportnya merah. Gitu ya, bukan dilakukan misalnya ya kayak di Manado, orang nggak perlu di sana moderasi beragama gitu ya, karena di sana kehidupan keagamaan itu sangat rukun ya. Kota-kota tertentu ya di Salatiga misalnya, itu sudah nggak perlu gitu ya, tapi lakukan moderasi beragama itu di tempat-tempat yang memang selama ini kita kenal fanatismenya itu sangat tinggi. Jawa Barat. Dan Jawa Barat dulu Jabar juara ya salah satunya memang juara dalam hal intoleransi ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi kita berharap bisa memulihkan citra itu ya. Jabar betul-betul orang juara. ramah sebenarnya orang Sunda ya. Sangat ramah. Orang Sunda itu sangat ramah gitu ya. Prabu Siliwangi itu kan punya falsafah yang diajarkan untuk masyarakat Sunda ya, Sili Asi ya, kita harus saling mengasihi ya, Sili Asa ya, ya kita harus saling mengasah untuk mempertajam ya kapasitas satu dengan yang lain, Sili Asu ya, kita harus saling mengasuh. Ini kan falsafah yang luar biasa. Kalau Sili Asi ini dilakukan, Sili Asu dikerjakan ya, Sili Asa dipraktikan, maka akan jadi ya Siliwangi gitu ya. Kita akan jadi betul-betul wangi gitu ya kehidupan. Nah, karena itu menurut saya ya kayak Zakir Naik ini kan orang-orang yang membawa paham-paham radikal di luar sana dibawa masuk ke Indonesia ya. Nah, kita orang Indonesia itu punya kearifan sendiri seperti masyarakat Sunda dengan Sili Asi, Sili Asu dan Sili Asanya ya. Orang di Maluku ya dengan Pelagandong gitu ya. Orang di Minahasa dengan Sitou, Timou ya, Tumou-tou gitu ya. Bahwa kalau kita menjadi manusia itu ya harus dengan memanusiakan manusia lain. Ini kan kearifan lokal kita. Nah, pendekatan-pendekatan kultural ini yang harusnya dikedepankan dalam kita membangun masyarakat Indonesia yang terbuka, yang ramah, yang toleran, yang menghargai kemajemukan. Nah, harusnya moderasi itu dilakukan dengan menghidupkan kearifan-kearifan lokal ini ya, dan itu dilakukan di grassroots. Nah, ini yang saya kira harus menjadi perhatian dari lembaga-lembaga keagamaan ya. Jadi selain kita mendorong negara, state itu untuk menegakkan hukum, nah lembaga-lembaga keagamaan ini memang mengembangkan pendidikan multikulturalisme ya, dan pluralisme di akar rumput ya, sembari kita mendorong sebuah pendekatan budaya ya untuk mempersatukan kita. Masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat-sangat humanis, sangat-sangat toleran ya, dengan berbagai falsafah yang ada dimiliki, di tengah-tengah masyarakat, ada di yang tengah-tengah hidup masyarakat. dari sejak nenek moyang kita. Ya, itu yang harus digali dan dihidupi ya. Oke Pak Pendeta, kita berhenti dulu. Ya. Kita lanjut setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis,
sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, Oke. terhadap pekerja gereja. Itu kita kadangkala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas pungguk semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Terima kasih sahabat, masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Arlianus sebagai pelayan warung, dan narasumber kita Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota yang membahas topik lagi-lagi pelarangan ibadah dan penolakan gereja. Ini segmen yang terakhir. Pak Pendeta, saya ingin kembali kepada tadi peran majelis agama. Ya. Kalau mendengarkan Pak Pendeta tadi kan berarti majelis agama seperti PGI itu kan berfungsi untuk melakukan penyadaran ya kepada umatnya, majelis agama lain kepada umatnya juga, dan upaya pencegahan dengan penyadaran itu. Sementara penindakan itu pemerintah. Jadi paling PGI hanya bisa menyerukan begitu ya. Dan apakah tanggung jawab itu sudah dilakukan dengan proper oleh PGI? Saya lihat PGI ya melalui Ketum Sekum ya, mereka sudah menyuarakan hal itu ya. Dalam kapasitas mereka, saya kira mereka sudah melakukannya. Hanya tinggal konsistensi untuk memperluas gerakan moderasi ini ya, ini yang harus terus dikerjakan. Tapi untuk penindakan pelaku-pelaku kekerasan kan itu bukan tugasnya lembaga agama, itu tugasnya lembaga negara. Jadi lembaga keagamaan seperti PGI ya, dia dia mendorong supaya ayo negara bersikap, ayo negara bertindak. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah dilakukan. Sekarang yang kita perlu lihat adalah
actionnya negara. Nah itu yang mau Gitu saya tanya, apa setelah Majelis Agama, kalau kita PGI gitu lah, mengeluarkan pernyataan mendesak pemerintah, menjamin supaya ini tidak terulang kembali, ya. Lalu respon pemerintah kita? Nah, kita masih dalam posisi wait and see ya, melihat. Tapi kalau pemerintah Prabowo dan jajarannya, juga pemerintah daerah tidak tegas untuk melakukan hal ini, maka sebenarnya masa depan bangsa ini yang sedang dipertaruhkan. Ya, kita tahu Indonesia ini negara yang majemuk. Kalau membiarkan kondisi ini terjadi, maka akan terjadi yang Huntington bilang ya, clash of civilization itu ya, di masyarakat di bawah akan terjadi konflik kekerasan ya antar golongan yang berbeda, dan itu mahal. Indonesia akan ketinggalan jauh. Orang sudah pergi kemana-mana, kita masih berkutat di seputar isu ini saja ya. Ini akan mendegradasi kita sebagai sebuah negara. Yang kedua, reputasi dari pemerintah itu sendiri akan menurun. Mereka akan mengalami delegitimasi ya, secara moral ya. Jadi mereka tidak lagi bisa menjadi pemimpin untuk semua ya. Ini orang-orang yang tidak bisa kita percaya gitu ya. Nah, kalau pemerintah itu sudah tidak bisa dipercaya, maka dia kan sudah kehilangan legitimasinya. Jadi siapapun nanti bisa melakukan anarkisme gitu ya. Perilaku anarkisme berbasis apapun ya. Orang akan mengutip itu, orang akan melakukan itu, dan pertaruhannya menurut saya sangat mahal. Dan karena itu ya Pak Prabowo secara khusus ya harus betul-betul memberikan perintah tegas ya. Kalau kabinet-kabinetnya yang asal ngomong, asal bicara ya, yang tidak memperhitungkan perasaan dari para korban, yang tidak berkomitmen untuk sungguh-sungguh menegakkan HAM, ganti aja ya. Ini juga perlu menjadi catatan. Nah, orang-orang yang seperti ini, bukan saya promosi Deddy Mulyadi, tapi Deddy Mulyadi juga dia harus membuktikan diri kepada yang lain gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan ini kan sebenarnya mempertaruhkan ya, nanti dia akan dipilih lagi atau tidak gitu ya. Deddy Mulyadi saya tahu juga orang banyak ketika dia terpilih, orang mempertentangkan Islam dengan Sunda Wiwitan ini kemenangan aliran kepercayaan gitu ya. Tapi dengan kasus Cidahu dia berani turun ya, dia berani memberikan jalan politik yang benar ini seperti ini. Dan kita rindu pemimpin-pemimpin yang seperti ini dan konsisten. Mudah-mudahan Bapak Aing ini ya, dia konsisten untuk melakukan itu ya, supaya memang dalam kasus-kasus ini ya pemerintah hadir ya, negara hadir lewat aparatusnya, dan kehadiran negara itu harus dibarengi dengan keberanian untuk menegakkan hukum. Hanya dengan penegakan hukum kita bisa betul-betul menjadi negara yang demokratis. Dan hanya di dalam kehidupan negara yang demokratis, yang keberagamannya itu diakui, kita bisa melakukan pembangunan dalam banyak hal. Tanpa itu kita nggak bisa. Kementerian Agama saya nggak tahu, saya mungkin kurang apakah dalam pandangan Pak Pendeta Hariman cukup concern dengan isu ini? Apakah saya belum, bukan tidak, mungkin ada, tapi saya belum melihat pernyataan menteri atau pejabat Kementerian Agama yang cukup tegas tentang isu ini misalnya. Yang kita baca adalah ya Kementerian Agama memberi tarif fasilitas menyambut Zakir Naik. Tapi tentang ini saya belum mendengarkan. Iya, Pak Menteri Agama paling tidak dalam sorotan publik ya, yang media, dalam sorotan media ya. Memang harusnya beliau juga bisa memperlihatkan sikap ya, ketika beliau terpilih sebenarnya sebagai Menteri Agama, ada harapan besar gitu ya. Tapi saya melihat dalam beberapa hal ya,
entah itu dibesar-besarkan saja oleh media ya. Tapi saya lihat itu memang jadi kontraproduktif. Misalnya mau membangun masjid di Jalan Sudirman daerah segitiga emas itu kok kenapa nggak ada masjid di sana Di ya? PIK, Ini kenapa nggak ada? di PIK kenapa nggak? Ini kan apa ya? Ini politisasi ruang publik ya. Jadi dan politisasi ini membawa simbol-simbol keagamaan tertentu. Nah, kalau kita berkutat dengan isu-isu yang seperti itu ya sadar atau tidak kita sedang membuat praktik politisasi agama itu mengeras ya, sehingga sentimen-sentimen keagamaan itu akan tetap menguat ya. Misalnya pemilihan Shakir itu ya untuk datang memberikan ceramah di Indonesia, dia yang mesti belajar dari kearifan orang di Indonesia, bukan orang Indonesia dikotbahin oleh dia yang punya pengalaman tidak terlalu baik ya soal kerukunan relasi dengan orang yang berbeda. Nah ini kan tindakan-tindakan yang mungkin kecil tapi itu ternyata punya dampak yang besar dan ini menjadi pembicaraan publik melalui media-media massa dan akhirnya kontraproduktif. Dan kita berharap ya Kementerian Agama betul-betul menjadi Kementerian Agama untuk semua. Bukan untuk satu agama. Bukan satu agama tertentu gitu ya. Itu yang harusnya dilakukan ya oleh Menteri Agama kita ini. Dan saya juga berharap sih Pak Arlianus, para elit dan politisi kita ini bertobatlah. Bertobat dalam arti jangan lagi memakai simbol-simbol keagamaan itu untuk mendapatkan pengaruh politik atau mendapatkan kursi kekuasaan ya. Karena kalau itu terus-menerus dilakukan ya kita memelihara bara api fanatisme itu yang tinggal disiram bensin sedikit ya menyala gitu. Kita tadi udah bicara mengenai apa yang kita harap dari pemerintah, lalu para majelis agama nasional, PGI dan sebagainya. Kalau pimpinan-pimpinan gereja atau gereja sendiri, apa yang perlu gereja lakukan agar sekali lagi hal-hal semacam ini, walaupun dalam hal ini kan gereja adalah korban dalam kasus Cidahu dan Cilodong tadi ini. Tapi apa yang harus dilakukan oleh gereja? Saya kira ini juga tantangan bagi gereja ya, walaupun kita mengalami penghambatan ya, mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak baik seperti ini. Nah, ini sebenarnya memberikan kepada kita satu rangsangan untuk betul-betul menjadi gereja yang inklusif. Ya, pemimpin-pemimpin gereja harus meneladankan praktik kepemimpinan yang inklusif, yang hadir untuk semua. Caranya apa? Sederhana saja ya. Kalau kita ada di satu lingkungan tertentu, ya kita harus membaur dengan lingkungan itu. Dan kita mendorong warga kita untuk hidup bersama ya. Kita mendukung koeksistensi ya. Mendukung supaya keberagaman yang ada di masyarakat itu bisa lestari ya, bisa tumbuh. Nah, caranya adalah ya dengan pemimpin-pemimpin gereja menghidupi apa yang diteladankan oleh Kristus. Ya. Kristus itu kan seorang yang hadir menjadi pemimpin untuk semua. Ya. Dia menjadi pelayan untuk semua. Dia tidak membeda-bedakan orang berdasarkan apapun. Ya. Tapi dia hadir untuk semua. Dan saya kira model kepemimpinan itu yang harus terus-menerus dihidupi oleh pemimpin-pemimpin gereja, khususnya di level grassroots ya, pemimpin-pemimpin jemaat. Dengan inklusivitas yang ditawarkan dalam gaya kepemimpinan itu, kita berharap warga jemaat kita juga akan mengikutinya ya, dengan hidup membaur ya. Membaur tapi tidak kehilangan identitas dan jati diri. Membaur dengan
memberikan dampak seperti garam yang Yesus bilang kan, kamu adalah garam gitu. Garam itu nggak kelihatan tapi dampaknya, rasanya terasa ya. Dan saya kira itu yang harus dipraktikkan. Oke, Pak Pendeta, terima kasih percakapan yang sangat Ya. menarik, dan sahabat DKB ini yang kita percakapkan pada hari ini. Memang kita tidak mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita di Indonesia seperti ini. Ya, kalau bicara agama misalnya, ya ada banyak Cerita-cerita positif. yang sangat positif. Ya, saya di FKUB DKI Jakarta ketemu dengan teman-teman yang dulu dianggap sangat keras gitu ya, sangat ekstrim lah. Begitu bergaul, begitu akhirnya lama-lama karena sering bertemu terjadi perubahan-perubahan paradigma, Ya. belajar memahami ya. Tapi yang kecil ini, yang sedikit ini, ya orang-orang yang melakukan tindakan intoleran, bahkan pengrusakan tempat-tempat ibadah atau rumah karena di dalamnya ada kegiatan ibadah umat yang bukan rutin sebenarnya. Kalau ini dibiarkan, tadi kata Pak Pendeta, ini taruhannya adalah NKRI ke depan. Jadi kita berharap pemerintah kita tidak membiarkan yang mungkin kecil ini, orang-orang ini bukan mayoritas lah yang punya perilaku seperti ini. Kawan saya Kang Wawan di Bandung itu kan. Iya, Jakartarup ya. Iya, Jakartarup, dia bilang tidak ada dialog antar iman tanpa dialog antar teman. Jadi perbanyak teman lah yang berbeda keyakinan. Dengan begitu kita membuka jalan dialog, semakin hari semakin mengenal, dan akhirnya kita bisa saling menerima, saling menghargai, bahkan bisa bekerja sama di tengah-tengah perbedaan. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Sambil saling terus merawat persahabatan di antara mayoritas orang yang berbeda agama sekarang yang kita udah punya. Yang kecil ini, yang sedikit ini kita harapkan pemerintah bersikap tegas supaya jangan membesar dan menjadi petaka bagi negeri kita Indonesia. Terima kasih Pendeta dan sahabat. Sama-sama. Terima kasih untuk percakapan kami. Semoga menjadi berkat bagi kita, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim kami lewat nomor 0812 8188 9191. Saya pelayan warung Arya Rosa pamit diri dan sampai jumpa pada Warteg RI berikutnya.